Kalau Ya. beliau nggak ada data, ya omongannya nggak perlu dipercaya. Tapi kan nanti rekamannya ada di Kak Yuli semua. Ya. Jadi tenang aja ya, nanti semua akan terbongkar kok. Dan yang paling lucunya begini Kiamat, setelah dia bilang bahwa apa tadi sampai di mana ya saya ngomong ya teman-teman ya. Ah, tadi sampai di mana saya ngomong mendadak lupa saya ini. Setelahnya ini apa nih lanjutannya? Oh, oke. Dia mengakui bahwa dia Oh nggak ya, dia ditabiskan, kan bahwa nggak ada yang mengakui. mentabiskan dia. Ya, dia mengakui bahwa tidak ada yang mentabiskan dia. Dan yang parahnya lagi, dia itu berkata, ini makanya teman-teman, kalau kita dibohongin tuh hal yang biasa, nggak usah kaget gitu. Karena seorang pendeta pun yang jelas-jelas sudah punya gelar pendeta, punya jabatan di sana, itu pun dibohongin. Dia pun berbicara bahwa, oh dia bilang katanya semua akunnya sudah ditutup. Dia sudah tidak main TikTok, dia sudah tidak main YouTube. Ternyata teman-teman lihat toh, setelah dia pulang itu kenapa dia pulang pakai kemeja 2 itu, ya itu mereka habis selesai pemanggilan itu teman-teman. Setelah pemanggilan dari pihak gereja. Ini yang teman-teman harus apa ya? Jadi kita orang Kristen yang netizen ini ya kita harus sabar aja ya. Kalau kita ditipu sama dia ya udah gak apa-apa. Karena seorang pendeta yang sudah punya jabatan, punya gelar yang sudah ditabiskan, ya itu saja berani dia bohongin. Apalagi kita. Dan setelah dia berani posting dengan melayani lebih sungguh. Ternyata beberapa jam kemudian kalian bisa lihat semua postingan di Gen Crew hilang. Karena Dihapus. apa? Teguran langsung hilang. Bisa kalian cek di siapa Grateful yang tahu kemarin ini. Apa tuh? Gen strip crew Oh, di YouTube. Crew Gen Studio. Gen Crew Studio. Tapi Ya. udah nggak ada ya, udah nggak ada. Sama satu lagi nih, ini mungkin si Gen Crew ini nggak paham ya. Ini aku kasih tahu si Gen Crew atau Wira ya. Kamu kalau ngambil konten orang, posting aja, jangan nomor rekeningmu kamu tampilin di live-nya orang, kamu jadiin konten. Gak baik itu ya. Nyari uang kok segitunya ya. Konten orang kamu jadiin terus kamu pajang nomor rekeningmu di situ. Itu nggak boleh. Iya, betul. Jangan Live-nya seperti Kak Reda, itu ya. live-nya teman-teman lain tuh Ya, dimasukin YouTube dia, tapi dikasih watermark iris rekening dia tuh, Ingat ya, yang Wira namanya Zakaria. Ingat yang namanya Wira ya, yang ngakunya di Surabaya, ternyata satu studio baca Alkitab. Wira, baca dulu Alkitab ini. Iya, Wira itu jauh dari saya. Ternyata kau bohong. Kau sapa saya. Kenapa saya bilang orang ini agak sange? Masuk saja mau datangi saya pakai kaos dalam. Setelah ditegur sama Pak Irken baru dia ganti baju pakai kemeja. Setelah dia naik, setelah dia masuk ke rumah itu, dia ngomong seperti ini. Ini Yulia. Oh, saya sudah bilang. Ini kayaknya Kiamat doubling deh. Oh iya benar. Tapi mukanya si Wira itu memang nggak jauh beda sama Dirman, teman-teman. Ya, gaya-gaya rambutnya juga mirip dengan Dirman. Kayak orang nggak pernah mandi berapa lama, matanya merah karena kebanyakan minum arak ya, karena mereka itu jualan juga gitu ya. Jadi memang saya juga kaget gitu, seorang pendeta kok menjual minuman keras ya di rumahnya ya. Itu gimana menurut pandangan teman-teman ya? Silakan. Serius? Ini aku lurusin dikit ya, Kak Yuli. Karena kemarin kan aku sempet ya dapat streamingannya langsung ya waktu beli nasi kuning. Nah, jadi beliau ini di rumahnya persis di sebelahnya itu ada usaha nasi kuning. Nah, di usaha nasi kuningnya itu dia juga usaha arak Papua ya. Arak Papua atau arak apa Kak Yuli? Nah, itu si penjualnya Wira gitu. Kasirnya tuh Wira gitu. Jadi Wira itu bukan di Surabaya tapi ada di Manokwari. Widih. Jadi besok-besok buat yang namanya Wira ya, kalau kamu butuh duit itu kan hasil jualannya, nah di situ taruh Gen Crew Studio nama QR-nya, jangan di YouTube yang ada muka orang,
tapi kamu taruh QR itu nggak boleh ya. Mending pakai buat kamu jualan, buat bayar. Mana tahu di sana orang nggak punya uang cash, itu pakai bayar QR Gen Crew Studio gitu loh, ya. Jadi itu aja. Iya. Silakan. Ya, kalau dari aku gini sih Kak Yuli, saya kok melihatnya ya, Pak Bom Bom ini kan pendatang baru di Papua. Dia kan ngakunya kan orang Toraja ya. Nah, dia datang ke Papua, bikin onar seperti itu, mengatasnamakan suatu gereja, dia ditabiskan di sana. Kemudian dia melakukan huru-hara yang seperti itu, saya menjadi tanda tanya besar ya. Apakah dia mau bodoh-bodohin orang Papua gitu di sana? Apakah dia ini merasa orang-orang di sana itu nggak akan menganggap serius semua tindakan kriminalnya dia ini? Mau meremehkankah atau seperti apa tuh? Kenapa nggak berani di Jawa gitu, nggak berani di Jakarta, nggak berani di tempat-tempat lain gitu? Datangnya malah ke daerah di Papua sana. Apakah orang-orang sana itu akan kasihan gitu untuk Anda bisa terus-terusan untuk memperdaya mereka, menyalahgunakan, bahkan sampai ada orang yang bisa diperalat gitu loh, sehingga dia pun terkena imbas. Nah, ini sangat mengerikan orang-orang seperti ini. Jadi bisa memberikan dampak yang buruk. Ya, oke teman-teman, aku bantu tanggapi sedikit. Tolong dulu follow dulu Hamuna, akunku yang ini ya. Hamuna, Kak Reda masih di bawah kau Kak Reda. Akun saya tolong di follow teman-teman ya. Jadi saya memulai lagi semuanya dari nol seperti Pertamina ya. Tapi ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar Pak Bom Bom dengan Wira dengan Chef senang sudah bisa membungkam mulut seorang Yuli ya. Tapi begini ceritanya teman-teman. Dulu PBB ini nggak main TikTok, nggak main YouTube. Dia itu dulu adalah kayak ini doublingnya dari aku ya, apa gimana ya? Kayaknya Ki Ahmad. Coba kalau aku mute aman nggak? Aman. Kalau di mute aman. Oke. Jadi si RT odong-odong ini, kok RT odong-odong pula? PBB. Siapa? PBB ini dulu itu sebelum dia mengenal YouTube, Tok, dia itu memang seorang kontraktor, ya. Makanya kenapa dia dipakai, kenapa dia harus menggunakan identitas pendeta itu, karena memang pemerintah itu biasanya tergerak hatinya kalau seandainya kontraktornya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka lebih trust, lebih percaya, ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena banyaknya problem, jadi orang itu sudah mulai nggak pakai dia punya jasa lagi, ya. Jadi orang itu nggak pakai dia punya jasa lagi. Akhirnya beralihlah dia sebagai PDT ini, pendeta. Dan menurut pengakuan salah satu pihak gereja yang saya jumpai, itu pun menyampaikan bahwa sebelum si PBB ini, aku lupa antara kakak atau adiknya, itu pernah melakukan hal yang sama. Pada saat melakukan caleg, dia menggunakan nama-nama pendeta. Pas ditanya gereja di mana, nggak bisa dijawab. Ya dijawab sama teman pendetaku yang aku ajak ngobrol, ya gereja jalan-jalan katanya. Ya. Jadi memang orang ini memang pintar dia memainkan keadaan seperti itu. Saya akui dia pintar, saking liciknya dia pintar sekali teman-teman. Ya, dari kontraktor, karena kontraktornya sudah tidak ada yang trust, tidak ada yang pakai dia punya jasa, larilah dia ke agama. Bicara tentang agama, larilah ke apologet. Nah, ini nih sebenarnya ini sudah apa ya teman-teman ya, sudah tidak benar gitu. Jadi pembangunan ke gereja pun itu pembangunan yang ini indikasi saya teman-teman ya, indikasi saya ya. Pembangunan gereja yang diposting sama beliau ini kan sebenarnya sudah ada dananya. Dan yang digunakan jasa kontraktornya ya adalah miliknya si PBB ini. Ya. Jadi kayak gitu alurnya teman-teman.
Silakan, Bro. Ya, kalau teman-teman bisa lihat tuh memang kakaknya Pak Bom Bom pernah jadi caleg ya. Pernah jadi caleg, ada di internet. Ya, kakaknya mungkin sering kesebut juga, sering masuk TikTok juga. Yang pemegang saham nasi kuning yang di sebelah rumahnya tadi yang saya bilang. Dan Pak Bom Bom sendiri ya, beberapa waktu lalu kita sudah pernah bilang bahwa beliau adalah mantan kontraktor. Masih ada jejak internetnya juga, jejak digitalnya juga. Yang pernah kita spill dulu namanya CV Bival. Nah itu, dia ikut campur tangan ya karena beliau sebagai orang yang berpengalaman di bidang kontraktor pembangunan ya ikut campur pada urusan gereja ini. Dan ternyata kita nggak tahu apakah memang belum ada donatur atau apa, tapi beliau kan sudah lama main YouTube juga sebelum TikTok ya. Buktinya gereja itu nggak ada pembangunan sampai Kak Yuli kemarin foto di sana beberapa hari yang lalu ya. Ya itu, masalahnya masuk di akal nggak? Saya rasa sih nggak masuk di akal ya, karena kan teman-teman beliau ini kan orang-orang hebat ya, termasuk salah satu pemilik restoran yang ada di Amsterdam itu. Masa sih nggak pernah nyumbangin sesuatu gitu buat buat temboknya kayak apa kayak, tapi kelihatannya foto foto dulu sama sekarang nggak ada perubahan gitu teman-teman. Lanjut teman-teman. Boleh mungkin grateful. Grateful boleh tanggapi. Atau ada yang mau apa, silakan. Karena grateful ini kayaknya juga sebenarnya yang lebih kenal Bom Bom itu ya grateful. Kalau saya ini orang baru ketemu kemarin langsung gitu. Lanjut, Gret. Kak Gret monitor nggak? Ya monitor. Ya mau komentar seperti apa lagi? Karena kan sebenarnya semalam pun juga di roomku sebenarnya ya udah sejauh ini ya udah clear sebenarnya ya bagi yang memahami gitu kan. Ya kalau aku sih pada akhirnya ya sebagai orang Kristen itu berharapnya ya semua akan kembali, kita berkomal itu ya kembali normal lah ya, ke depan tidak ada lagi huru hara seperti ini gitu kan. Positive thinkingnya ya gini teman-teman ya, semua pasti ada yang harus menjadi yang pertama. Baik itu melakukan hal kayak gini tuh harus ada yang pertama teman-teman. Supaya apa? Supaya kita ada pembelajarannya gitu loh. Itu positive thinkingnya. Jadi nggak perlu kecewa, nggak perlu sakit hati mungkin ya bagi yang pernah ngikut PBB atau pernah support beliau. Ya semua ada, pasti ada yang pertama untuk kita tuh belajar kayak gitu. Gitu sih kalau aku oke ya teman-teman. Jadi ini nggak ada lagi nih hari Kamis berarti ya. Ada lagi dikit. Ada yang mau di-spill dong? Nggak ada yang mau di-spill kan? Ada yang mau di-spill dong? Tipis-tipis. Ada dong. Teman-teman. Ada. Mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Kan itu yang ditunggu. Iya, ya teman-teman tetap di tap layar ya sampai hari Kamis. Bercanda. Tap layar. Coba, ini spill yang terakhir ya. Tap layar. Aku harus pakai soundcard supaya terdengar jelas ya, guys. Kalau nggak tap layar Hamuna, nggak follow aku, nggak kirim aku kopi, oh ya sudah. Sekian, terima kasih. Sambil nunggu itu Kak Yuli, aku hanya berpesan kepada mungkin Pak Bom Bom lagi mendengar ini ya. Pak Bom Bom, selagi masih ada waktu dan kesempatan ya, kami berharap kerendahan hati Anda dan benar-benar perubahan dari Anda. Jangan sampai tunggu Anda sudah di dalam jeruji besi baru mau ada pertobatan ya, jangan sampai gitu loh ya kan. Itu kita tidak inginkan. Ya selagi masih ada kesempatan sampai hari Kamis ya silahkan rendah hati, terbukalah supaya ada pemulihan bukan hanya bagi kita yang dulu mungkin mendukung Anda, tetapi ya untuk diri Anda sendiri kayak gitu. Ya teman-teman semua. Lanjut. 1, 2, aman suara? Aman Hamuna. Tolong yang namanya Sung siapa ini, sama aja lah kalian semua itu, ndak sama. Karena saya nggak pernah mengklaim diri saya pendeta. Jadi kamu saya blok aja. Pergi kau ke Gaza sana. Aku tahu
nih akun Sun Wokong ini, hati-hati ya yang suka sering ganti-ganti nama ya, yang juga ngaku-ngakunya pendeta, ngaku-ngakunya Tritunggal, tapi Kayuli agak noise, Kayuli noise banget. Ngaku-ngakunya Tritunggal tetapi ternyata mengatakan tubuh Yesus itu dari surga. Ya, ingat ya. Saya masih ingat pengajaran Anda. Jadi nggak usah ngata-ngatain kami di sini. Ya, jangan ngata-ngatain kami di sini.